Dan mungkin aku mau nambahin informasi lagi ke Bang Aden, ke Kananda, bahwasanya rata-rata korban yang tenggelam di Setu ini itu orang yang belum menikah. Ya. Aku nggak ngerti itu kenapa, cuma emang rata-rata seperti itu, seakan-akan itu tuh memberi tanda kayak emang maaf tapi tumbal untuk di tempat ini gitu. Karena emang waktu untuk dari para korban itu seperti ada waktu-waktunya gitu loh. Aduh, aku sumpah dengan informasi-informasi gini tuh aku jadi nggak yakin tau untuk melakukan penelusuran. Karena gimana ya, pertama aku belum menikah, aku juga laki-laki, jadi aku nggak pernah tahu kan ada resiko apa yang akan kita temui nanti. Ya kan kita di sini niatnya tidak ingin mengganggu, kita ingin mencari tahu cerita dan sejarah betul banget. Dan juga pas ya, Kak Adin, sosok ini emang banyak sekali sosok yang dimana dia itu dengan pakaian-pakaian basah, tapi saya meyakini bahwa dia yang lain itu selain yang tadi saja komunikasi itu hanya jin saja yang seakan-akan ingin dianggap sama penduduk sini bahwasannya adalah yang meninggal di sini itu semua gentayangan Kak Adin. Tapi kira-kira nih menurut Bang Aden dan Kananda, apakah ada gitu korban di tempat ini yang emang kayak ditandain sama sosok di tempat ini untuk dijadikan tumbal gitu? Nah, itu saya nggak bisa menyebutkan itu tumbal atau tidaknya Pak. Karena emang kembali lagi, kau tanda tumbal ataupun apa itu sama semua Pak ya. Itu tidak ada bedanya. Apakah itu tumbal atau enggak itu kita belum bisa. Kecuali emang itu mah kita harus ngomong sama si makhluk yang si lain. makhluknya. Ya. Jadi kita bisa mengetahui itu tumbal atau enggaknya itu makhluk yang akan ngasih tahu informasi ke kita. Kita coba tanggung lah, udah ayo. Nah, tapi Meskipun ada keraguan yang terlihat di wajah Fasya demi menguak misteri, kami pun memutuskan untuk tetap melanjutkan penelusuran ke titik berikutnya. Jadi ini dia nih pintu masuknya. Aduh, permisi semua, ini serem banget sih. Nah, tadi itu sekilas emang sosok yang tadi sempat melintas, kok dia ke Setu ya, melayang ke Setu. Ternyata dia ada di pulau itu, Fas ya. Pulau mana? Itu. Oh, itu yang di tengah danau itu ya? Danau itu. Tengah danau itu. Kayaknya sih kita mesti ke sana sih, Fas. Enggak deh, aku nggak yakin sih kayaknya. Dekat itu, Fas ya. Paling sejam. Kayaknya kita mesti ke sana sih, Fas ya. Aku nggak yakin sih kalau. Soalnya kenapa? Banyak sekali yang asalnya itu emang pusatnya itu ada di pulau itu, Fas ya. Ada di pulau itu. Aduh, Kita harus ke sana lah, kita harus tuntasin. Ini apalagi nih ya, sebelumnya nih Bang Aden, Kananda. Jadi aku tuh dengar beberapa masyarakat sekitar itu seperti melihat ada sosok, aku nggak ngerti ya sosok apa, cuma mereka sih nyebutinnya ngelihat entah itu lumut, entah itu rambut, entah itu tikar, cuma sosok itu tuh menarik beberapa korban yang akhirnya tenggelam di Setu ini gitu. Jadi aku benar-benar nggak yakin sih kalau kita harus ke pulau sana sih. Itu makhluk itu kalau di Jawa itu namanya onggoinggi ya, Kak Adin ya, onggoinggi. Itu kayak kepala doang gitu kali ya? Ya, jadi dia emang kayak mengambil atau menghisap ubun-ubun. Atau enggak bahkan sampai seakan-akan kaki kita itu kayak dibawa sama dia. Saya nggak tahu kenapa saya butuh kayak anyaman kayu, mungkin kamu ada atau tim. Anyaman kayu ada yang punya? Anyaman tikar ya, Pak. Tikar? Kayak tikar gitu. Oh, tikar anyaman, tikar anyaman yang buat orang meninggal itu bukan? Iya. Yang warna coklat ya? Iya, coba. Tapi ini buat apa emangnya, Kananda? Jadi itu insya Allah bisa mengambil sesuatu residu energi yang ada di Setu ini, Fas ya. Tapi harus banget pakai anyaman itu. Ya. Oh, mungkin itu medianya untuk memanggil si makhluk yang ada itu harus pakai itu. Ya. Gue melihat lu itu kayak ditandai, Fas ya. Ditandain? Ada yang menandai lu
Bahkan bisa kita bilang lu yang gue lihat kamu bakalan mengalami suatu kejadian yang mungkin kita nggak akan tahu kapan Tuh, gitu kalau ya. udah kayak gini nih aku udah nggak mau nih. Nah, tikar begini kan, Ya, Tikar betul. kayak gini bener kan? yang buat ngalas jenazah ini. Iya. Tikarnya. Nanti kita akan bawa sambil kita akan jalan ke pulau itu pasti. Enggak, tapi serius aku sumpah udah ada peringatan kayak gitu aku jadi nggak mau loh. Jadi gini Pas ya, kita wajib untuk kesana sih Pas ya, supaya kita mengetahui soal apa aja yang kejadian yang ada di sini. Jadi kita mesti kesana sih Pas ya. Enggak, tapi pastiin aman gak sih Kamiko? Pastiin aman ya. Aku Soalnya gini Pas ya, kalau kamu dia kesana dan tidak ikut saya sama Bang Aden, kamu akan lebih capek lagi. Karena apa? Kamu sudah ditandai. Mau nggak mau kamu mesti ikut dan menyelesaikan soal ini. ya udah iya, tapi aku mau make sure nggak bakal kenapa-napa ya. Ya, Kamiko ya. Udah kalau gitu aku telepon sama penjaga tempat ini juga karena emang tadi sempat janjian juga. Ya. Selamat malam Pak Santo. Iya, warga daerah ya. Iya, ini saya Fasya Pak. Ini saya kalau pakai perahunya untuk ke pulau bisa nggak ya Pak? Oh, emang jam-jam segini berani ke pulau? Iya jam segini sih Pak. Oh, ya udah tunggu. Oke, baik Pak. Makasih, Terima Pak. kasih Pak. Kita sambil nunggu Pak Santo kita nunggu di situ aja kali ya Boleh, sambil duduk. duduk dulu. Oh, ini Pak Santo nih kayaknya. Ya, iya. Pak. Jadi nanti aku bersama tim bakalan ke pulau sana dan kira-kira aman ya Pak? Kalau gitu kita langsung ke sana ya.